dari hati sih, dari kecil kan kalau lihat orang sholat kok rasanya adem, tapi kan belum berani memberanikan diri kan, masih ya takut nanti ada pertimbangan-pertimbangan lain. Nah akhirnya diyakinkan sama teman-teman, sama saudara, akhirnya berani melangkah. Kalau kamu belum bisa meninggalkan larangan, minimal perintah tetap kamu laksanakan. Kalau kamu belum bisa meninggalkan mabuk, ya jangan meninggalkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita datang ke Heaven, salah satu klub dan karaoke di Surabaya. Selalu kita akan kajian di sini, mudah-mudahan ke depan bisa rutin di beberapa klub di Surabaya. Kita tunggu keseruannya di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Anak-anak sekalian, saudara-saudaraku, Heaven Karaoke. Ini yang hadir manajemen sama karyawan. Kita mulai kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil dan terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini mendatangkan ridhonya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semua yang datang diampuni dosa-dosanya, dibanyakkan rizkinya, dilancarkan urusannya, pulang insya Allah lunas hutangnya. Manusia itu dikasih kesempatan yang sama oleh Allah. Bahkan dalam persoalan iman, Allah mengatakan begini, "Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Yang mau beriman, berimanlah, yang mau kafir, kafirlah. Demikian juga seseorang oleh Allah diberi hak untuk memilih. Kamu mau beriman, silahkan. Enggak, ya silahkan, dengan konsekuensinya masing-masing. Kita diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih, termasuk apa yang kita lakukan di bumi ini. Dalam kebaikan juga, dalam pekerjaan apapun, agama saja kita juga dikasih kesempatan. Apalagi terhadap apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Tapi bahwa takdir manusia itu sebenarnya suci. Maka dikatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua orang itu terlahir dalam keadaan suci. Jadi ya rupa-rupa mungkin biar ya suci ya sini itu. Saya, kamu, kita semuanya dalam keadaan suci. Semuanya dalam keadaan suci. Artinya suci itu apa? Terbebas dari perbuatan dosa. Makanya kenapa bayi itu lahir kok menyenangkan? Kenapa? Karena nggak punya dosa. Makanya kenapa orang selesai puasa masuk Idul Fitri dikatakan seperti bayi. Karena bayi itu mempunyai sifat yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena nggak punya dosa. Nah, ciri orang yang tidak punya dosa itu atau dosanya sedikit itu adalah orang yang menyenangkan akhlaknya. Kemudian kita dikasih pilihan. Yang milih sebenarnya orang tua kita. Fa'abawai yuhawidani ayunasironihi. Kita mau jadikan Yahudi atau Nasrani, itu orang tua kita. Makanya banyak orang yang terlahir karena bapaknya Muslim, anaknya menjadi Muslim. Bapaknya Nasrani, anaknya menjadi Nasrani. Makanya saya bilang waktu itu sama Mas Deddy Corbuzier, kalau kayak you itu betul-betul hidayah, gitu, kayak bidayah. Karena waktu itu saya berdebat selama 8 bulan sebelum Mas Deddy itu masuk Islam. Dan saya nggak pernah mengajak. Mas Deddy itu kan orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Begitu perjalanan hidup, kita punya pilihan masing-masing. Dalam perjalanannya ini kemudian, kesucian itu kita kotori. Dikotori dengan apa? Dengan perbuatan dosa, maksiat. Makanya kenapa kemudian dalam agama itu ada istilah baligh. Ada istilah mukallaf. Mukallaf itu apa? Balihun wa akilun. Orang baligh dan berakal. Di mana orang dikatakan baligh? Orang baligh itu ciri-cirinya kalau perempuan sudah menstruasi. Men ya, menstruasi bukan mencret-mencret. Kalau cowok ya mimpi basah. Nah, mimpi basah. Nah, begitu manusia itu sudah balik, punya kewajiban beragama. Maka kemudian sudah mulai diberlakukan syariat Islam, sudah mulai wajib sholat, wajib beribadah, wajib puasa dan lain sebagainya. Nah, kalau ibu-ibu ini punya anak masih belum balik, kok dia sudah puasa, itu yang dapat pahala itu orang tuanya. Karena anak kan belum wajib puasa. Berarti apa? Orang tua berhasil mendidik anak.
Dia nggak ada pahala. Wong anak itu bapaknya sholat, anaknya mainan mercon boleh. Kayak saya dulu, bapak sholat, saya mainan beduk, nuduk beduk. Akhirnya bapak saya jengkel, duduk beduknya disimpan. Nah, perjalanan itu seperti itu. Karena iman itu seperti angin. Lah, kondisi keimanan kita itu ya tergantung keseharian kita. Orang yang berada di dunia seperti klub malam, bahkan kalau saya lebih ke lokalisasi. Ini kan saya bawa mukena gini, Dok. Saya itu punya torekot. Torekot saya itu bagi-bagi mukena untuk mbak-mbak klub malam dan lokalisasi. Kayak kemarin sebelum Ramadan saya bagi 580 mukena di Gang Sono Tretes Pasuruan. Kemarin saya bagi 300 mukena di lokalisasi Penundan Batang. Nah, yang lucu itu begitu saya bagi masuk Ramadan, mereka nggak pulang. Akhirnya mereka Ramadan sholat taraweh berjamaah menggunakan rukuh dari Gus Miftah. Rampung taraweh kerja meneh, gitu loh. Tak tanya, payu rando, alhamdulillah Pak laris. Kok bisa nggih berkah Ramadan. Maka itulah kemudian saya memberlakukan jemput bola. Saya yang datang. Pengalaman saya pertama kali tahun 2000 di lokalisasi Market Flower, Pasar Kembang. Nah, Pakistan, Pasar Kidul Stasiun. Perjalanannya kita itu semuanya kembali. Makanya nggak ada kalian tuh happy sepanjang hari kemudian nggak sedih sama sekali, pernah nggak pernah. Happy muning rom, habis minum, habis karaoke, habis nyanyi dan sebagainya. Kadang-kadang pulang ke rumah, pulang ke kos-kosan, pulang ke apartemen, pulang ke hotel, itu pasti kadang-kadang hatinya ada yang hampa. Nggak mungkin, betul kan? Tahu-tahu nangis. Karena memang manusia nggak bisa lepas dari ketuhanan. Karena awal mula manusia diciptakan itu untuk ibadah. Tugas saya kemudian datang itu apa? Saya selalu mengatakan begini, cukuplah bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan. Nah, yang jomblo-jomblo itu kalau quote-nya beda. Jomblo itu nggak butuh quote, butuh pasangan. Karena jomblo itu free hatin. Jomblo itu nggak butuh dibela, butuhnya dibelai. Nah, kawan-kawan sekalian, kita dikasih nalar oleh Allah, dikasih akal. Makanya dikatakan al-aqlus salim fil jismis salim, bahwa keberadaan akal itu menjadi penting. Sehingga maksud saya apa? Kita punya pola pikir dan mindset begini, bahwa aktivitas kita di dunia malam itu tidak menghilangkan keinginan kita untuk beribadah. Yang menjadi problem adalah maksiatnya nambah, ibadahnya enggak sama sekali. Makanya kenapa ada istilah takwa? Takwa itu apa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Makanya kemudian saya bagi manusia itu dalam 3 golongan. Yang pertama, perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan full. Ini kelasnya Nabi dan Rasul. Makanya Nabi itu dikatakan maksum. Apa itu maksum? Terbebas dari perbuatan dosa. Kalau Nabi itu maksum, loh kalau kalian mesum. Ini yang pertama. Musuh api tok rono eleke pokoknya. Walaupun ini susah. Kemudian yang kedua, kalau kamu belum bisa meninggalkan larangan, minimal perintah tetap kamu laksanakan. Kalau kamu belum bisa meninggalkan mabuk, ya jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan puasa, jangan meninggalkan sedekah. Lah elekmu rong iso mok tinggalke, ya sing apik kudu mok lakoni. Okay. Ini yang disebut dengan amar ma'ruf nyambi mungkar. Kalau bahasa kerennya adalah STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Yang paling cilaka golongan nomor 3, sing ngapik ra dilakoni, sing maksiat dilakoni. Apike belas ora ono, elek tok. Ini yang cilaka kuadrat. Makanya saya dulu sering dapat pertanyaan, Gus, kita kan orang sholat itu disarankan untuk tidak mabuk. Wala taqrabus shalah wa antum sukara, yaitu dalam kondisi normal. Sementara kalian abnormal. Lah kalau nunggu nggak mabuk, sholatnya kapan? Mun benbengi toying. Ayo. Berarti boleh nggak dalam keadaan seperti itu kamu pulang dalam keadaan mabuk, sholat di kos-kosan di rumah kamu? Boleh. Diterima apa enggak? Itu urusan Allah. Betul? Ditompo ora ditompo kira urusanmu, tapi urusannya pangeranmu. Kewajibanmu ki sholat, ngelakoni 5 waktu. Maka dulu saya itu sering punya pengalaman. Saya itu kalau di klub malam di Jogja, itu anak-anak pengajiannya jam segini maghrib kita sholat berjamaah. Wih lucu biar. Saya imam, makmumnya mbak-mbak LC, ya semacam JRO, ono sing premium, pertama, semacam-macam itu lah. Saat itu saya biasa ngajak, Gus saya sholat. Gimana saya mabuk? Udah, kamu wudhu sholat. Jadi Allahu Akbar, di belakang mbak-mbak saya mabuk melu sholat. Allah. Lah di situ saya banyak dikritik sama orang-orang. Miftah ki goblok, wong mabuk kok diajak sholat. Bukankah kamu tahu sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari? Ya artinya apa? Kalau kita dikasih ancaman oleh Allah, sholatnya orang mabuk nggak diterima oleh Allah 40 hari, itu bukan berarti meninggalkan sholat. Tetap
sholat. Yang kemudian saya lakukan adalah bagaimana kemudian hati ini tidak kosong sama sekali di nilai-nilai ketuhanan. Maka saya selalu bilang, tugas saya di klub malam lokalisasi itu sebagai copet. Apa bedanya copet Gus Miftah sama copet Bungur Rasih? Bedanya satu. Copet Bungur Rasih ki goblok. Sing dicopet mau dompete, konangan digebukin dasi. Kalau saya di klub malam dan di lokalisasi, yang saya copet bukan dompetnya tapi hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompet, dompet lainnya pun pasti akan diberikannya. Itu yang selalu saya katakan, kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar dibandingkan kaca spion. Jawabannya apa? Karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Bukan Didi? Saya dulu dikritik karena salah satu video saya pas selawatan itu, bahkan takbiran itu di Jogja itu, kalian di Bali itu selawatan. Itu belakang saya itu botol tok itu. Tempat maksiat kok untuk selawatan. Lalu salahnya di mana? Yang nggak boleh itu kan tempat-tempat yang memang dilarang. Contoh ning toilet, awakmu selawatan ra ento. Masa karo ngising, sama itu boleh. Saya mau tanya coba sebelum mau ngomong kelingan. Orang berdoa di dalam toilet itu boleh apa enggak? Oke, jawab enggak. Kalau membaca kalimat thayyibah di dalam toilet boleh apa enggak? Enggak, oke. Yuk kita delok. Doa masuk toilet. Rungokno dhisik, Cok. Tak sandet meteng loh. Dengerin dulu. Doa masuk toilet. Doanya kapan? Berdoa dulu baru masuk atau masuk dulu baru berdoa? Doa dulu baru masuk. Doanya apa? Allahumma barik lana. Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is. Berdoa dulu baru kemudian masuk, melangkah dengan kaki kiri. Soal berikutnya, doa keluar toilet. Membaca dulu baru keluar atau keluar dulu baru berdoa? Nggak fair kan? Doa masuk toilet, berdoa dulu baru masuk. Kenapa doa keluar toilet, keluar dulu baru berdoa? Itu namanya doa di luar toilet. Bukan doa keluar toilet, kamu nggak fair. Ya yang bener ya berdoa dulu baru keluar. Artinya berdoa dan membaca kalimat thayyibah di dalam kamar mandi dan toilet itu boleh selama sesuai dengan proporsinya dan tidak berlebih-lebihan. Contoh, kamu kepleset. Innalillah, boleh nggak? Boleh. Udah kepleset dancuk. Lah itu malah nggak boleh. Kowe kerja jam berapa tau? Kamu masuk jam berapa? Kalau shift malam? Jam 7. Berarti kan kamu masih punya peluang untuk sholat maghrib. Sebelum berangkat kerja, kamu sholat maghrib terlebih dahulu. Oh mungkin, siapa yang bilang nggak mungkin? Nggak mungkinnya di mana? Persoalannya bukan masalah bisa atau enggak, tapi mau atau tidak. Saya sering mengatakan apa? Apa bedanya waktu dan uang? Lebih banyak orang menghargai uang dibandingkan menghargai waktu. Padahal ingat, semua orang bisa tahu berapa sisa uang yang dimilikinya. Semua orang tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang dimilikinya. Ya, bener kan? Kalau kita masuk ATM, tahu kita berapa saldo kita. Tapi berapa saldo waktu yang Allah berikan kepada kita, nggak pernah tahu. Tapi lucunya apa? Banyak orang menangis ketika kehilangan uang. Dia tidak pernah menangis ketika kehilangan waktu. Dan banyak orang buang-buang waktu demi uang. Sehingga kemudian apa? Kita lupa bahwa waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu nggak panjang. Kebiasaan baik itu, kebaikan itu perlu dibiasakan. Contoh umpamanya, kalian gajiannya per sebulan apa per 2 minggu sekali? 2 minggu. Per 2 minggu sekali kamu biasakan. Ambil itu ada jatah bagi mereka yang berhak. Gajian 1 juta, wes tak kurangi 1.000, 200.000 tak sumbangki. Itu kalau nggak dibiasakan nggak bisa loh. Ya tak kasih tahu ya Mas Janil ya. Kita itu kerja umpamanya seminggu, ono off sehari. Seharusnya kalau kamu itu off, boyo istirahat neng omah, malah dugem di tempat lain kan goblok gitu loh. Betul? Uangnya ya teko, ya melu guyu gitu loh. Itu penyakit gitu loh. Kadang-kadang malam Idul Fitri, wis dikek madem apa lebaran apa-apa libur, malah ngejak konco buka botol dewi. Maka Mbak belajar dari kopi. Tetaplah menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Wow. Gus Miftah kayak kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Jumatan ratangi, alasannya saya ngantuk, isih toying. Yo kalau kamu nggak mau bangun ketika Jumatan, saya doakan mudah-mudahan nggak bangun lagi. Ayo bablas gue malahan gue. Cobalah, nggak ada alasan untuk itu.
berbuat kebaikan, sedekah, dan lain-lain. Gus, kalau saya pulang kan dalam keadaan mabuk subuh, boleh sholat? Boleh. Mandi dulu? Enggak. Aku tuh ngerti dalil yang menyatakan harus mandi setelah minum. Mandi itu kan banyak alasannya, Le. Mandi junub, kumpul, atau mandi keluarnya mani, baik keluar sendiri maupun dikeluarkan sama temannya. Bahaya dah. Suasana hati juga dijaga. Bagaimana cara mensuasanakan hati? Umpamanya gampang, kan kamu punya medsos. Kalau lihat postingan ya postingan yang baik, gitu kan. Karena suasana hati itu dipengaruhi apa yang dilihat, apa yang didengar. Ya, kamu buka pulang-pulang pengajian, mau tidur, itu kan di TikTok banyak tuh live bacaan Quran. Mau tidur sambil dengerin bacaan Quran. Itu bagian dari mensuasanakan hati. Kita punya HP, aplikasinya macam-macam. Ya jangan lupa download aplikasi Al-Quran. Masa micet? Dibuat suasana yang paling baik. Suasana hatimu dibuat. Aku yakin kok, Dok, sebahagia-bahagiamu di room, kamu pulang pasti kadang-kadang nangis, sedih. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya walijah. Walijah itu apa? Tempat bertanya. Maka benar kalau Daniel sekali-kali nggak pengajian. Satu kan kadang-kadang banyak jadwal di Surabaya. Kalau pas saya di Surabaya saya tak mampir nggak apa-apa. Bukan ngaji sih, ngerum. Oh siap, oh sing siap sing tua gitu. Aku nak ngerum karo sing tua, aku semati dhisik. Karena aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Makanya undang-undang saya itu apa? Ojo neko-neko, ojo leno, ojo nakal. Kabeh kuwi ngunduh wae pakarti, becik ketitik Allah ketara, laku utama nguntungake wong liya. Kapan aku dadi wong apik? Karena orang itu kerja di dunia malam, dia bermasalah kenapa? Dia terlena, kebablasan, dia nakal. Kalau nggak nakal, nggak terlena, nggak neko-neko, nggak mungkin punya masalah. Kadang-kadang lagi ini ya, ini karakter ya. Kadang-kadang kita punya tamu kita kaya. Akhirnya mulai bergaul dengan orang kaya. Gaya hidupnya mengikuti yang kaya. Ya ambrol. Aku ini ngerti banget problem-problem lah. Rata-rata seperti itu gitu. Utangnya malah kepinjol karena utang ke manajemen sudah nggak dikasih. Sudah akhirnya mulai berpengaruh terhadap pekerjaan kamu di sini. Meminimalisir konflik. Contoh, hal-hal yang sering terjadi di room itu. Kamu lagi ngeroom sama Elsie, istrinya telepon. Elsie ini cerewet, kono, angkatan kono. Kamu gak punya hak cemburu dengan tamumu. Malah ono tamu telepon bojone, bagaimanapun itu istrinya yang sah. Kan kamu cuma di PHP. Masuk. Ayo Dek, keluar dari sini kok tak openi Dek. Tekoke apartemen. Ternyata mau disewake bar 3 bulan tamune bosen ditinggal minggat. Balik ning heaven meneh. Ya, sebelum kita sahadat, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sama Gus Miftah. Silakan. Sambil buka ya, Nduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak siapa namanya? Haifa. Haifa apa Kaifa? Haifa. Kalau Kaifa itu artinya bagaimana? Ini Haifa. Mohon maaf sebelumnya buat semuanya. Mohon maaf ya, Pak Dani izin Pak. Kenapa Pak? Di sini bagian apa? Saya tamu undangan kebetulan ya. Saya mau bertanya. Saya mau menjawab. Khamr itu kan haram Pak ya. Pembuat, peminum juga, penjualnya pun juga terdampak dosanya. Mohon maaf ya. Aman-aman. Mau banting mikir apa-apa kok aman-aman. Yang mau saya tanyakan, gimana dampaknya ke anak-anak yang kita beri makan dari hasil jualan itu tadi? Oke. Jadi yang pertama, memang diperintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalang thayyibah. Makan dan minumlah yang halal lagi baik. Nggak ada kok orang itu yang berniat pengen ngasih makan anak istrinya, keluarganya dengan harta yang haram. Nggak ada. Kalau toh kemudian ada, itu karena keadaan. Lah, makanya saran saya begini untuk mas-mas dan mbak-mbak di sini. Saya meyakini nggak akan ada orang yang mau jadi purel selama-lamanya. Yang pengen jadi LC selama-lamanya ngacung. Nggak ada. Ora mungkin. Kalau toh kamu mau, tamunya yang ogah. Habis tuwek kok. Nah, masa wis tuwa ngono kuwi jek ngerem ora pantes. Tamu undangan. Makanya tamu undangan. Coba ya kamu bener tamu undangan, karena kalau kamu jadi LC, orang sing ngendel awakmu yo. Saya malah best seller gitu loh.
Saya itu banyak, Mbak. Nggak ada orang yang pengen kerja di lokalisasi selama-lamanya. Makanya kenapa saya itu kalau dipamiti mbak-mbak lokalisasi itu ada manajernya bilang sama saya, itu ada mau pulang dari kerja nggak di sini lagi, dia bilang. Saya bilang, pulang mau ngapain? Mau jualan. Jualan apa? Pecel lele. Sudah, saya tambahin modal. Jadi saya itu punya satu rekening yang saya bilang sama istri saya, yang rekening saya itu hanya pure untuk nolong orang, terutama di lokalisasi. Karena mereka, saya harapannya adalah walaupun cuma kita baju 3 juta, 4 juta, 5 juta, tapi mereka nggak akan kembali lagi. Karena faktanya, kayak dulu mamane di Doli itu ditutup kebijakan pemerintah. Itu tidak sekaligus menyelesaikan masalah. Buktinya apa? Di Sarkem itu tambah banyak. Loh, kok sekarang penghuninya banyak? Nggih, Bah, banyak yang hijrah. Hah? Hijrah? Iya, hijrah dari Doli ke Sarkem. Malah mau jalan meneh aku. Nah, sehingga kemudian itu butuh solusi. Termasuk tadi persoalan khamar. Iya, haram. Makanya mereka datang ke sini pasti dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Caranya bagaimana kemudian? Diniatkan segera mentas. Penting niat dulu, Nduk. Mentasnya kapan ya sing kok delok gitu. Tapi minimal ada niat. Hebatnya agama kita itu adalah orang itu kalau niat berbuat maksiat, sudah berbuat maksiat masih diberi kesempatan untuk bertobat. Sementara kalau orang niat berbuat baik, belum berbuat baru niat saja sudah dicatat sebagai amal kebaikan. Yes, kita yang mau mualaf sadar dulu yuk. Siapa ini namanya? Mas Krisna, laki-laki Bandung, 30 Juli 85. Agama sebelumnya Kristen, karyawan swasta. Gak ada paksaan ya Mas ya? Kesadaran diri. Ya, gak ada yang maksa. Demikian juga Mas Rangga ya. Gak ada yang memaksa atas kesadaran sendiri. Saya syahadat, kamu tirukan. Nah, insya Allah karena masuk Islam itu gak perlu macam-macam, cuman dengan 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Mas Daniel dan Mas Jo, hari ini kamu orang yang paling suci di antara kami semua yang hadir. Karena dosa-dosamu sampai hari ini semuanya diampuni oleh Allah, dimulai dari nol. Maka tolong doakan teman-temanmu, kita semuanya termasuk saya, doakan dalam istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan konsisten. Bersama di dunia, bertetangga di surga. Amin. Doakan Pak Ipin, mudah-mudahan dia konsisten dan nambah istri ya. Saya bawa hadiah untuk mbak-mbak. Tak kasih mukena satu-satu. Lumayan demi cinta. Dapat cinta ya Gus. Yo ir. Tak ajak selawatan Gus Miftah Hasbi Robio. Nah, sebelum dipotong. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi untuk Gus ini ya apa, pembicaraannya tadi yang diangkat tadi enak semua, terus lebih mudah dimengerti, kemudian juga ternyata humoris juga Gus ya, lebih ya jadi fun, nggak kayak pengajian yang lainnya. Dari hati sih, dari kecil kan kalau lihat orang sholat kok rasanya adem, tapi kan belum berani memberanikan diri kan, masih ya takut nanti ada pertimbangan-pertimbangan lain. Nah akhirnya diyakinkan sama teman-teman, sama saudara, akhirnya berani melangkah. Tetap semangat, tetap mau jemput bola, karena banyak para pendosa yang malu atau takut menuju
ke yang putih. Insya Allah ketemu di klub-klub lain di Indonesia, di Surabaya, The Heaven.